Pemerintah beri uang 1 miliar buat korban bencana banjir di Thailand. Kita dari BSR Malaysia, kita datang untuk kemanusiaan dan kita bawa 2,000 kilo ubat bernilai lebih 1 juta ringgit. Cuma dijatuhkan dari atas dari pesawat sebab beginilah Pak caranya tidak berfungsi, tidak bisa dimakan orang. Pemerintah kita kalah satset. Negara tetangga udah ngirim bantuan. DPR kita masih sibuk foto buat pelepasan bantuan. Bantuan daripada Indonesia, berasnya dilempar dari atas helikopter dan masyarakat komplain karena tidak bisa dimasak, berasnya sudah rusak, sudah hancur, di bawah tanah mereka pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang netizen Indonesia yang mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Malaysia para sahabat yang sudah memberikan bantuan secara satset, begitu cepat memberikan bantuan. Negara tetangga jiran pertama yang memberikan bantuan langsung kepada bencana alam yang ada dekat Aceh para sahabat. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat masih bergilir waktu para sahabat. Bahkan ada sebuah video yang di-tag kepada Mas Farhan, bantuannya malah dilempar di atas pesawat. Dan kasihan ya warga-warganya yang ngambil gitu kan mungkin tangannya juga kesakitan dan juga bebannya berat. Mungkin kalau makanan-makanan snack ringan-ringan saja mungkin nggak apa-apa lah dilempar dari atas. Tetapi ada juga beras para sahabat, berasnya sampai rusak, tak boleh dipakai, sampai ibu-ibu itu mengambil di bawah di tanah macam itu dari saking laparnya para sahabat. Sedangkan bantuan dari Malaysia langsung satset, langsung dimasukkan jalur khusus tanpa masuk bea cukai macam itu, dikhususkan macam di Indonesia. Banyak konten kreator dari Indonesia yang memuja-muji Malaysia macam itu atas bantuan tersebut para sahabat. Tetapi netizen yang tidak percaya, memang oknum-oknum mengatakan itu hoax para sahabat. Kita tengok videonya, kalau ini hoax. Tengok betul-betul orang Malaysia bantuan kemanusiaan langsung datang ke Indonesia. Kita langsung ke videonya, apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Pemerintah kita kalah satset. Negara tetangga udah ngirim bantuan. DPR kita masih sibuk Kalah foto satset? buat pelepasan bantuan. Masih foto-foto. Padahal itu uang rakyat juga loh. Segitu banget dipakai pencitraannya. Di hari ketika warga Sumatera masih sibuk nyari keluarga, bantuan dari DPR masih ada acara. Sementara bantuan dari Malaysia berupa 2 juta obat dan alat kesehatan sudah sampai dan mulai diberikan untuk warga. Pemerintah kita kemana? Memang, mereka juga ngasih bantuan, tapi lewat upacara seremonial dulu. Masih ada upacara di acara genting semacam ini. Kalau mau nolong, ya tolong saat dibutuhkan, bukan setelah trending duluan. Kalau mau jadi pahlawan, ya pahlawan saat kejadian, bukan pahlawan kesiangan. Kita dari BSR Malaysia, kita datang untuk Dokter Malaysia kemanusiaan datang dan untuk kita membantu bawa obat-obatan 2,000 kilo korban ubat banjir. bernilai lebih 1 juta ringgit 1 untuk juta kemanusiaan ringgit. ke Aceh. So harap kita berjaya menolong Aceh lah. 1 juta ringgit. Saat ini yang Anda Pelepasan saksikan bantuan adalah DPR. prosesi untuk pengiriman bantuan Ini dia di Indonesia untuk para yang diliput. korban bencana alam di Sumatera Putus yang sensasi. melanda wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tadi kita lihat bersama penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh para pimpinan DPR RI, tepatnya oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada tim Masih ada yang pidato-pidato. akan berangkat ke wilayah Sumatera. Untuk jenis-jenis bantuan yang akan diberikan adalah berupa bantuan Kayak mau kebutuhan dikirim pangan ke pokok, Palestina kemudian aja. makanan ringan seperti biskuit bagi anak-anak, lalu bantuan berupa pakaian, sarung, dan juga selimut untuk para korban dapat beristirahat dengan layak. Sampai dengan saat ini pemirsa, dari pihak BNPB mencatat
memang masih ada upaya evakuasi dan juga pencarian korban yang terus dilakukan untuk menemukan total ratusan korban yang masih dinyatakan hilang di 3 provinsi di Sumatera. Dan sementara itu data terkini dari BNPB menyebutkan bahwa korban tewas atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 303 Masih sibuk foto-foto. jiwa korban tewas. Gubernur Bobi Nasution lempar makanan ke pengungsi daerah terisolir Tapteng dari helikopter. Dilempar ya. Kena mukanya. Berat itu. Kalau Megi pun diambil gitu. Aku lah gak tahu lah di lapangannya para sahabat. Tapi lebih baik turunlah. Matikan itu helikopternya dan bagi-bagikan. Apa memang gak boleh mati ya helikopternya? Kasihan juga sih nengoknya semacam itu. Tapi apalah daya. Meskipun berat, mereka akan rebutan. Tengok rebutan. Rebutannya. Makasih bantuannya warga Taput Sibolga merasa kecewa berat bantuan beras dari helikopter habis saat terjatuh ke tanah. Oh, hancur. Oh, hancur dilempar. Ya Allah, kasihannya. Kita doakan para sahabat semoga tetap membaik, cepat membaik. Kasihan ya. Dihamu Pak Bupati nama ngalian bantuan Tuhan berupa beras atau Indomie tidak ada manfaatnya di desa Manado Purba. Bapak perhatikan kalau Bapak perhatikan ini Pak, cuma dijatuhkan dari atas dari pesawat sebab begini lah Pak caranya menjatuhkan, tidak ada buktinya. Untuk apa untuk kami ini dibantu kami, paling tidak ada gunanya. Tolong Pak diperhatikan kami Desa Manado Purba Kecamatan Parmonangan diberikan bantuan kepada kami yang tidak berfungsi, tidak bisa berfungsi. Malaysia, lagi-lagi Malaysia. Masya Allah, terima kasih banyak Malaysia, korang baca ni. Bantuan internasional pertama Malaysia kirim obat-obatan skala besar ke Aceh. Malaysia kirim skala besar obat-obatan. Masya Allah. Terima kasih banyak Malaysia sudah bantu saudara-saudara kami di Aceh yang lagi kena musibah. Memang Malaysia ni selalulah dia bantu kita kawan-kawan. Jadi buat korang yang bergaduh-bergaduh, yang bergaduh Indonesia versus Malaysia ini bergaduh segala macam, tak payahlah serius sangat, bergaduh-gaduh manja saja, okey? Jadi jangan ada yang bergaduh manja. Malaysia ni gini-gini, dengan Indonesia ni gini-gini. Korang tengoklah ni. Dikala kita kena musibah, mereka datang membantu tahu. Terima kasih banyak buat Malaysia ya. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Malaysia. Kami dekat Aceh. Pemirsa, hari ini tanggal 30 November bantuan datang dari Malaysia ke Aceh. Jadi bantuan itu naik yang namanya Blue Sky Rescue.
di mana bantuan ini membawa tenaga medis terdiri dari dokter, perawat, dan juga obat-obatan yang bernilai lebih kurang 1 juta ringgit atau sekitar 4 miliar lebih dalam rupiah, pemirsa. Bayangkan, negara yang kebanyakan penduduk Indonesia ini selalu marah-marah, menghinanya karena masalah makanan, masalah batik, masalah ini, masalah itu, selalu berantem, tapi menjadi negara pertama yang menolong Indonesia ketika banjir. Ya kan? Saya ada nampak loh bupati di mana itu di Aceh, tapi dia menangis. Dia menangis minta bantuan ke presiden karena katanya daerahnya itu tuh udah mau kolaps. Artinya udah mau hilang dari pandangan mata gitu. Udah kolaps, lumpuh total. Gitu. Dia sampai menangis-menangis. Ya kan? Tapi Malaysia menjadi negara pertama yang menolong. Jadi saya rasa dari sini ke depannya, ya, nggak usah kita masalah-masalah kecil selalu berantem, saling memburuk-burukkan, apalagi kita sampai menghina-menghina, malaides lah, inilah itulah. Coba bayangkan pemirsa, ya kan? Negara lain juga ada tetangga kita kayak Singapura, itu juga kita bertetangga loh. Kayak Singapura, ada juga tetangga kita tuh ya kan, kayak Thailand, kan ada ya. Yang paling dekat itu Timur Leste. Tapi Singapura menjadi negara pertama yang menolong. Jadi udah, ya, dari sini ke belakang coba kita lebih introspeksi diri lah, ya kan, lebih introspeksi diri, terus lebih melihat dari sisi positifnya aja daripada saling mengolok-olok di media sosial, ya kan. Ya, apapun saya ucapkan terima kasih banyak kepada negara Malaysia, dan kata Gubernur Aceh juga ini adalah sumbangan dari rakyat Malaysia yang mengumpulkan duit, dari mereka itu buat donation. Terus uang itu tuh diberikan obat-obatan dan juga tenaga medis yang diberikan untuk menolong korban-korban banjir. Terima kasih banyak. Semoga tangan-tangan yang memberi senantiasa dilimpahkan rezeki dan kesehatan, ya. Dan ya, semoga apa yang terjadi kepada saudara kita di Aceh ini menjadikan kita semakin kuat, bersyukur, dan juga lebih menikmati hidup lah selepas ini. Saya ingat tahun 2004 atau 2005 ya, dulu Desember juga tsunami juga menghantam Aceh. Jangan sampai, dan ini menutup tahun saya kembali teringat kejadian itu. Tapi saya rasa hanya inilah, mungkin hanya ini, dan semoga hanya ini saja dan tidak ada susulan lagi, sehingga tidak ada korban jiwa lagi. All the best Malaysia. Di saat Aceh lagi butuh bantuan darurat, kok malah ada yang tega main isu politik dan perpecahan, teman-teman. Padahal faktanya solidaritas kemanusiaan itu nyata kok, dan gak pandang batas negara. Please teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai habis ya. Teman-teman kita dari Malaysia gerak kirim bantuan medis skala besar. Ada 2 juta obat-obatan sebesar 2 ton dari Gomez Medical dan Blue Sky Rescue yang langsung dikasih jalur khusus sama bea cukai kita untuk segera sampai ke lokasi, teman-teman. Pemerintah Indonesia juga sama, udah gerak dari tanggal 25 kemarin, kirim ratusan Starlink, genset, tenda, perahu karet, sampai ribuan paket makanan buat support evakuasi. Bahkan dapur MBG dialihkan juga kok buat konsumsi. Maka itu jelas ya, semua itu lagi bahu-membahu. Dan tolong buka mata kalian lebar-lebar, teman-teman. Saat jadi kita sibuk nyebar kebencian di jembatan kembar Padang Panjang, 3 prajurit TNI kita jadi korban bencana susulan. Justru saat lagi berjibaku nyelamatin warga, 2 prajurit ditemukan gugur dan 1 masih dalam pencarian. Please lah teman-teman semuanya, saudara kita di sana tuh lagi butuh logistik, butuh obat dan tempat berteduh gitu loh. Bukan butuh kompor yang bikin panas situasi dengan provokatif. Pemerintah beri uang 1 miliar buat korban bencana banjir di Thailand. Gak bagus itu. Lihat dong di Indonesia. Kemarin banjir di Sumatera bukannya dibantu, malah dipakai tempat buat syuting. Berasa gagah kan, panggul beras sendirian, padahal yang lainnya kagak tuh. Sinetron macam apa itu? Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan.
Sekarang kolom komentar akunnya ditutup ya Pak. Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako, saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan. Tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini. Yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini. Untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya. Membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi dan hanya rakyat, influencer, serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya bantuan kemanusiaan daripada Malaysia memang sangat garcep para sahabat. Banyak orang Indonesia yang mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sudah sudi memberi bantuan obat-obatan dan juga medis dokternya langsung ke Indonesia macam itu para sahabat. Jadi semoga Malaysia ini yang selalu dihujat oleh netizen Konoha yang mengatakan tentang batik lah, rendang lah. Coba tengok video ini para sahabat agar kalian bisa introspeksi diri, bisa mengendalikan IQ kalian itu para sahabat. Bahwasanya Malaysia itu negara pertama, jiran kita pertama yang menolong bantuan sampai senilai 1 juta ringgit atau senilai duit rupiah 4 miliar para sahabat. Jadi banyak banget para sahabat. Sedangkan di Indonesia memang sebenarnya ada juga yang mengerahkan bantuan, tetapi tidak terlalu banyak para sahabat yang disebutkan influencer daripada Indonesia. Memang ada juga sampai TNI dan polisi ketika mengevakuasi korban, adanya juga yang kena dampaknya macam itu para sahabat. Dan juga peralatan-peralatan tetapi tidak memadahi macam itu. Dan juga yang bikin kecewa lagi, ada bantuan beras dan juga ada snack-snack dan juga ada Maggi yang dilemparkan dari atas helikopter. Bahkan ada rasa kecewa, komplain daripada masyarakat karena berasnya rusak bertaburan, dipilih dekat tanah para sahabat. Berhamburan dekat tanah karena apa ya? Kalau bayangkanlah dilempar di atas helikopter, jatuh ke bawah, mungkin akan bocor macam itu, gak kuat, gak tahan macam itu. Jadi itu komplainan daripada masyarakat sendiri, merupakan itu tak ada gunanya macam itu. Karena masyarakat sudah tahu kelaparan malah dilempar kayak gitu. Itu para sahabat komplainan dari masyarakat sendiri. Kita tengok videonya tadi para sahabat. Jadi apa ya para sahabat, sebenarnya Indonesia sudah membantu juga lah, tetapi kurang clear juga, mungkin terlalu gegabah mungkin ya para sahabat. Jadi kita tak perlu menghujat sana sini, kita doakan sama-sama semoga yang terkena dampak banjir, yang kehilangan keluarganya, semoga tabah, semoga keluarganya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga kita doakan dari rakyat Malaysia yang sudah menolong Aceh, Indonesia ini para sahabat, semoga semuanya dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, semuanya keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan sebagai pembawa acara ini untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rakyat Malaysia karena sudi menyumbangkan untuk Indonesia Aceh. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.